Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Jubilate. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi buku Ende nomor 1 ayat 1. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku Ende 188 ayat 1. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita,
Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin, serta percaya terhadap Allah daripada segalanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 24 ayat 2. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami. Dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan, serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku memanggil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 435 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 17.
Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan memuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku ND 759 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi buku ND 769 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kiri
Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan minggu ini tertulis di Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana harusnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran Tuhan sebagai gembala dan umatnya sebagai domba ada di dalam Alkitab. Kata gembala ada disebut sebanyak 255 kali dalam Alkitab. Gambaran Allah sebagai gembala karena bangsa Israel saat itu masih di kehidupan pertanian. Dan domba adalah hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat agraris. Nabi Yehezkiel diutus Tuhan memberitakan suara nabiah kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan. Kita ketahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi sekaligus dari mereka ada juga yang melakukan pemberontakan melawan Tuhan Allah. Akibat pemberontakan itu, maka Tuhan membuang bangsa itu ke negeri pembuangan. Tidak semua umat Israel ini tidak taat kepada Tuhan, tapi ada juga yang taat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan masih setia menyertai umatnya yang ada di pembuangan. Walaupun kerasnya bangsa Israel kepada Tuhan, tetapi Tuhan mencari umatnya yang tersesat dan melindungi umatnya dari segala ancaman. Dalam perikop ini dipaparkan bagaimana Tuhan sebagai gembala mencari domba-domba yang tersesat dan mengobati luka-luka domba-domba itu. Dengan penuh kasih Tuhan mengobati luka-luka domba-domba itu dan juga melindungi domba-domba yang ada. Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 15 ayat 24. Dia juga memperumpamakan tentang satu domba yang hilang dari 100 domba. Bagaimana senangnya sang pemilik domba menemukan domba yang hilang itu. Demikianlah Tuhan bersukacita sekembalinya orang-orang berdosa kepada Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan selalu mengembalakan kita? Pernahkah kita tersesat dan terluka dalam kehidupan kita?
pada saat kita tersesat dan ditemukan dan diajak Tuhan kembali ke jalannya, apakah kita mau atau kita memberontak, bahkan menyalahkan Tuhan atas kehidupan kita? Sebab ada orang yang melakukan perbuatan jahat dan ditangkap, berani mengatakan bahwa ini adalah cobaan dari Tuhan. Yakobus mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Tetapi begitupun Tuhan selalu menerima orang-orang yang mau berbalik kepadanya. Bila kita mendengar firman Tuhan ini, betapa baiknya Tuhan merawat kita dan memberi makanan yang baik dalam kehidupan kita. Hal makanan bukan hanya makanan lahiriah saja, tapi juga makanan rohani. Seperti kata Tuhan Yesus, bahwa manusia tidak hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Artinya, kesegaran rohani juga harus menghidupi kita. Orang yang disegarkan oleh hal-hal yang duniawi, pada hakikatnya dia sudah mati secara rohaniah, karena tidak pernah mengutamakan memakan roti dari firman Allah. Untuk itu hendaknya kita selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan, agar hidup kita selalu segar dan senantiasa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dari antara kita ada yang mengalami pergumulan yang sangat berat atau ringan, di mana kita membutuhkan penolong yang dapat menjawab pergumulan kita. Tidak ada jawaban yang tepat selain dari firman Tuhan. Tidak ada penolong yang tepat selain dari Tuhan Allah yang berkuasa di seluruh alam raya. Bila kita pernah tersesat dalam kehidupan kita, mintalah pertolongan dari Tuhan dan Dia akan menolong kita dari ketersesatan. Jangan pernah ragu kepada Tuhan yang adalah Sang Gembala yang agung. Seperti Daud berkata di Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bila Tuhan sudah bertindak, maka kita tidak akan berkekurangan. Untuk itu kita diminta berserah diri kepada Tuhan, agar kehidupan kita dipulihkan. Namun dengan syarat bahwa kita harus tunduk apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Bila kita memberontak atas tindakan Tuhan, maka Dia akan memberi tindakan kepada kita. Mari, berikan diri dan hati kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, bagaimana tuntunan-Mu kepada kami domba-domba-Mu. Tuhan senantiasa menyertai menuntun kami di dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bawakan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan sertai mereka, Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bila mereka dalam pergumulan, Tuhan mau jawab pergumulan itu. Bila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan mau sembuhkan melalui tangan para medis sebagai alat Tuhan untuk menyembuhkan.
Karena itu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, bangsa dan negara kami, terlebih gereja-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa yang kami perbuat sengaja-sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa syukur ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 714, ayat yang pertama dan seterusnya. Tuhan nama remahani kami, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.